Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Yang kami hormati jajaran pimpinan Trisna Group, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, memberkahi beliau, menjaga beliau di atas jalan kebenaran. Bapak Ibu para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon izin untuk buka masker, boleh? Boleh ya? Jangan difoto ya. Karena sudah ada videonya. Jadi nggak perlu difoto. Masya Allah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mas? Ini meripate saya abang, berarti saya ngantuk nih. Lah subuh-subuh ditangani Pak Roni nih, Mas. Biasanya jam segini masih tidur ya. Sekarang dipaksa untuk ngaji. Ini rutin atau gimana Pak Yudi? Belum dulu ya. Kajian subuh kayak gini baru pertama. Masya Allah. Baik, yang di belakang silahkan maju, ini masih ada yang kosong. Dekat dengan Pak Bos, insya Allah dipejeti nanti. Baik, di belakang masih ada yang kosong, yang bertanda garis silahkan diisi dulu yang di belakang. Silahkan Mas. Pokoknya hati-hati ya, jangan sampai nyender. Fokus untuk belajar. Insya Allah kajian ini ditayangkan di televisi. Jadi selama kajian tolong yang rapi, ya. Jangan sampai ngerokok. Ada yang ngerokok kan di sini? Baik. Kita akan membahas tentang buku ini jamaah. Tentang buku ini. Ada yang sudah punya? Ada yang sudah punya buku ini? Coba yang sudah punya ditunjukin. 1, 2. Yang lain 3. Disediakan oleh Pak Roni ya. Sebagian disediakan Pak Roni. Silakan dibuka di buku ini, di judul tentang ingat akhiratmu. Jadi ini buku membahas bagaimana caranya menjadi seorang karyawan yang ideal. Anda pengennya jadi karyawan yang ideal atau bos yang ideal? Pengennya jadi apa Pak? Bos yang ideal. Salah judul lagi berarti. Masya Allah. Tayyib. Subbab yang akan kita bicarakan adalah mengingat akhirat. Pembahasan ini kita angkat agar kita bisa menjadi seorang hamba yang lebih terdidik. Anda seharusnya bisa berterima kasih ya kepada perusahaan, layak berterima kasih kepada perusahaan yang telah menyediakan forum untuk belajar. Ada banyak sekali perusahaan yang dia nggak peduli dengan forum belajar bagi para karyawan. Pokoknya yang penting kue nyambut gawe, entuk hasil tak bayar. Sementara apakah karyawan ini dia punya kesadaran dalam masalah agama, punya kesadaran dalam masalah pendidikan, masalah edukasi, perusahaan itu nggak gubris. Dan itu dominan yang ada di negara kita. Sehingga bahkan kadang ada sebagian karyawan yang mau belajar agama itu dilarang. Karena dianggap ganggu kinerja perusahaan. Tapi Masya Allah, Anda bekerja di Trisna Group, dikasih forum untuk belajar. Dan kalau misalnya tidak bekerja, mungkin Anda tidak akan punya kepikiran untuk belajar semacam ini. Makanya antum layak berterima kasih, Anda layak untuk berterima kasih karena adanya forum semacam ini bagian dari kepedulian perusahaan untuk memberikan kesadaran pendidikan kepada para karyawannya. Tayyib. Selanjutnya, bagian terpenting yang perlu untuk kita perhatikan. Kita sebagai hamba Allah, Anda akan dihidupkan kembali setelah Anda mati.
Dan kehidupan yang kedua nggak ada ujung. Isinya hisab, tidak ada amal. Setiap manusia yang punya harta pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena karakter dunia hanya ada dua kemungkinan. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Tidak ada yang ketiga. Maka siapapun yang memilikinya, dia harus siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ikrar yang kita ucapkan setiap kali kita mendengar ada orang yang meninggal dunia. Apa yang kita ucapkan, Pak, ketika ada orang meninggal dunia, Pak? Kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Baik. Yang dekat dengan saya, Pak, ini ya? Yang ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah. Karena kita milik Allah, maka kita hanya boleh beribadah hanya kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Karena kita akan kembali kepada Allah, maka kita perlu yakin bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban. Karena itu siapkan jawaban untuk pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang perlu kita perhatikan, Allah tidak pernah lupa terhadap perbuatan apapun yang pernah kita kerjakan, baik yang besar maupun yang kecil. Allah ingatkan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan amalan kebaikan meskipun hanya seberat dzarrah. Dzarrah niku napa, Mas? Dzarrah itu apa? Dzarrah adalah benda yang terkecil yang bisa Anda lihat. Kalau Anda punya kamar yang di situ ada apa? Ada bolongan untuk masuknya cahaya. Ketika cahaya matahari itu masuk, Anda bisa lihat ya, di situ ada debu terbang. Di cahaya itu ada debu terbang, ditangkap tidak bisa. Dan itu yang kita hirup sehari-hari. Namun Masya Allah, Allah kasih kita paru-paru dan organ pernapasan yang demikian sempurna, sehingga meskipun kita setiap hari menghirup udara yang penuh dengan debu, namun kita nggak sakit, walhamdulillah. Itulah dzarrah, benda terkecil yang bisa kita lihat. Orang Arab menyebut itu sebagai dzarrah. Orang yang beramal meskipun hanya seberat dzarrah. Berapa beratnya dzarrah? Itu berapa gram, Mas, itu? Pernah nimbang nggak? Dia terbang di udara. Kadang kita kasih angin sedikit saja dia sudah mabul-mabul kemana-mana. Betapa ringannya sebuah dzarrah. Siapa yang melakukan amal kebaikan walaupun seberat dzarrah, nanti akan dia lihat di akhirat. Dan siapa yang melakukan amal keburukan walaupun seberat dzarrah, Allah tidak akan melupakannya. Nanti akan dia lihat di akhirat. Meskipun barangkali ketika bekerja ada salah satu di antara karyawan yang mengambil hak perusahaan, gawa tisu bekas muleh misalnya, tisu sisa kok digawa muleh misalnya ya. Nah ning kene ra dienggo, ini masih dipakai, tapi di rumah saya butuh, dibawa pulang. Jajan sisa, snack sisa digawa muleh, tidak izin sama temennya. Ada kayak gitu, Pak? Nek rapat kan biasanya dikasih satu nampan, sek sisa dilebokno tase, ya. Terus digomule. Besar kecil itu semuanya nanti akan dilaporkan di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sebagaimana Allah tegaskan di surat At-Takatsur
Ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang semua kenikmatan itu. Maka jangan dianggap remeh jamaah, sesuatu yang saat ini kita alami tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telat masuk kerja walaupun cuman 5 menit dihitung niku Pak. Turus dulu walaupun cuman setengah jam atau 3 jam itu juga dihitung. 3 jam kok sedilut. Tidak ada yang akan disia-siakan. Semuanya pasti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, barangkali cerita semacam ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran besar agar kita bisa lebih berhati-hati dalam mengambil harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya dalam posisi beliau lapar. Lalu ketemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian melakukan perjalanan, ketemu Umar. Akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam tanya, "Loh kalian ngapain kok di luar?" Mereka mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah." Kami lapar ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Aku juga keluar karena lapar. Mari kita datangi tempatnya fulan." Kemudian mereka datang ke tempatnya fulan. Sampai di sana ternyata fulan tidak ada. Yang ada hanyalah istrinya. Kemudian ketika fulan pulang, Masya Allah dia gembira sekali. Dan dia mengatakan, "Demi Allah hari ini tidak ada orang yang mendapatkan tamu yang lebih mulia dibandingkan aku. Karena yang datang adalah seorang nabi dan 2 sahabatnya yang paling mulia." Kemudian dikasih suguhan, dikasih kambing, dikasih suguhan minuman, kurma dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka bertiga ini kenyang. Lalu selesai makan Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "La tus'alunna an hadzan na'im yaumal qiyamah." Sungguh kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan ini besok di hari kiamat. "Akhrajakumullahu min buyutikum." Allah keluarkan kalian dari rumah kalian dalam posisi lapar. Kemudian kalian sekarang kenyang. Maka nanti seperti ini, nikmat seperti ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Orang makan karena lapar itu makan beralasan atau tidak? Beralasan, sangat beralasan. Sehingga dia makan karena dia dalam posisi lapar, berarti dia punya hak untuk makan. Dia punya hak untuk mengkonsumsi makanan itu karena ini adalah makanan yang sangat dibutuhkan oleh orang, dibutuhkan oleh manusia. Sehingga makanan itu sangat beralasan. Tapi kata Nabi SAW, sungguh kalian akan ditanya oleh Allah dengan makanan yang kalian konsumsi ini. Padahal yang memakannya adalah seorang nabi dan 2 sahabat yang paling mulia. Coba kalau kita jamaah, kita kan makan itu kadang karena masalah selera. Saya kok penasaran dengan warung bajak laut. Akhirnya dia datang ke sana, terus ngicipi apa misalnya ya. Saya kok penasaran dengan warung ini, saya penasaran. Dia makan bukan karena rasa lapar, tapi karena penasaran dengan rasa. Kebanyakan kita kan kayak gitu ya. Sehingga kita makan mungkin dalam posisi perut sudah kenyang atau belum terasa lapar. Pasti itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kadang kita ketika berbelanja, kita membeli sesuatu bukan karena kebutuhan. Kadang kan kalau sudah masuk pada Harbolnas, Hari Bola Nasional. Apa itu Harbolnas? Hari Belanja Online Nasional. Opo-opo didiskon. Orang kemudian termotivasi untuk beli. Jadinya dia beli bukan karena butuh, tapi karena lucu. Kita kok rodok murah, masuk keranjang belanja terus dituku. Padahal dia nggak butuh. Begitu sampai rumah, benda itu ternyata tidak dia manfaatkan. Yang seperti ini pasti akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian ini tidak akan mungkin bisa terhindarkan dari kita, karena Allah akan membangkitkan kita dan Allah akan tunjukkan semua yang kita lakukan. Allah Ta'ala tekankan dalam Al-Quran, Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Katakanlah wahai Muhammad, memang demi Tuhanku, benar-benar kalian akan dibangkitkan oleh Allah. Tsumma latunabba'un, kemudian kalian akan diberitahu oleh Allah, bima amiltum, terhadap amalan yang telah kalian kerjakan. Kita kalau diminta untuk menghitung perbuatan dosa yang kita kerjakan, mungkin banyak di antara perbuatan dosa yang sudah kita lupakan. Jenengan sudah nyambut gawe berapa tahun di Trisna Group? Ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang sekian tahun, sesuai dengan masa kerja dia. Kalau jenengan disuruh untuk menghitung, Mas, kira-kira berapa jam yang jenengan korupsi, Mas? Datang telat, pulang lebih cepat, istirahat belum waktunya, makan gak balik-balik, kadang turu waktu jam kantor, dan seterusnya. Bisa nggak ngitung? Wis lali Pak, wis pirang-pirang tahun kerja ning kene. Tapi kira-kira Allah akan melupakan atau tidak? Tidak. Semuanya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan kemarin ngambil sebagian duitnya kantor berapa? Wah, wis gak dihitung ya Pak. Mboh no raca-raca 500, mboh 300, mboh piro. Nggo bayar iki, nggo bayar ini. Kadang ada kebutuhan pribadi juga masuk di situ. Kita tidak suudzon kalau jenengan korupsi misalnya. Tapi kadang kan ada sebagian orang yang menggampangkan masalah seperti ini, sehingga bagian kebutuhan pribadinya dia ambilkan dari dana kantor misalnya. Pas keluar mangan tek piro, entek 50, lapor swida. Tolong buatkan nota isinya swida. Di banyak perusahaan kejadian seperti itu. Fraud dalam masalah keuangan sangat berpeluang terjadi. Kalau orang tidak punya kesadaran terhadap akhirat, maka dia akan sulit untuk bisa diingatkan. Baik, di Indonesia kedisiplinan itu masih rendah. Tidak sebagaimana di daerah-daerah yang lain yang disiplin sudah menjadi ciri khas dan budaya, seperti Jepang, Korea, dan seterusnya. Orang sana Pak, saya dapat cerita ya, kalau masuk kerja jam 8, kok datang pas jam 8, itu justru tidak berprestasi. Wah, ini pelanggaran. Terus gimana yang benar? Kalau masuk jam 8, kudune teko jam 8 kurang 15. Beda dengan kita ya. Masuk jam 8, tekone jam 8 lebih 15. Jadi kebalikan sama orang Jepang. Nah, bagi orang sana masuk jam 8, kok kemudian datang pas jam 8, itu pelanggaran. Terus saya sempat tanya, kalau dalam musim dingin, ketika turun salju itu terus gimana? Apa ada toleransi? Kayak di Indonesia kan nek musim udan, wis teko sak-sakmu gak apa-apa, yang penting pokoknya teko. Karena musim hujan. Jadi mereka tidak ada toleransi dan harus menyesuaikan. Jadi kudune kowe wis ngerti, kalau ini musim dingin, banyak salju, berarti mungkin perjalananmu akan terganggu. Maka persiapanmu harus lebih awal. Sehingga jangan heran kalau kemudian di jalan Anda melihat ada orang yang masih pakai baju. Ada orang yang makan sarapan di perjalanan. Makanya tradisi nasi kepal ya. Nasi kepal di Indonesia kan tidak ada ya. Adanya lemper atau arem-arem. Di sana seperti onigiri ya, yang dia buat nasi kepal dan itu berisi semua nutrisi yang dibutuhkan untuk sarapan. Ya karena untuk melayani itu Pak. Untuk melayani itu. Banyak orang yang dia belum sempat sarapan, akhirnya cuma bawa seperti itu. Kita kan belum terbiasa dengan situasi semacam ini. Baik, sebagai seorang muslim, memang kita tidak diajarkan untuk menjadi manusia yang serakah terhadap dunia,
manusia yang terlalu bernafsu terhadap dunia. Namun kalau itu menyangkut hak orang lain, maka kita diajari aufu bil uqud. Penuhilah semua perjanjian dalam akad. Kalau dulu waktu Anda ketika keterima kerja, Anda bertanda tangan, di situ ada banyak perjanjian. Masuk jam 8, pulang jam 5, istirahat jam 12 sampai jam 1. Dan aneka perjanjian yang lain. Terus Anda setuju. Tanda setujunya apa? Tanda tangan. Nanti dapat gaji sekian. Ketika Anda sudah tanda tangan, berarti Anda sudah menyepakati semua perjanjian yang ada. Dan Allah perintahkan, aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjian. Makanya mohon ini untuk diyakini ya. Pada saat Anda memenuhi perjanjian dengan cara datang tepat waktu, pulang tepat waktu, memenuhi semua tugas yang telah diberikan, yakini hakikatnya Anda sedang berakad dengan Allah. Maksudnya berakad dengan Allah apa Pak? Karena Allah yang perintahkan. Sehingga saat Anda menjalankan itu, berarti sedang menjalankan perintah siapa? Perintah Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah tegaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Meskipun bisa jadi bosnya nggak ada, supervisor nggak melihat, CCTV lagi mati, tapi Anda ada CCTV 24 jam, 7 hari dalam sepekan yang nggak pernah absen. Siapa itu Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tugaskan malaikat yang dia selalu raqibun atid, mengawasi. Raqib, atidun, yang gak pernah absen, selalu membersamai. Sifat malaikat kiraman katibin, malaikat yang mencatat amal. Kata Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dilakukan oleh manusia kecuali di sana ada raqibun atid. Raqibun atid artinya malaikat yang selalu mengawasi, gak pernah lengah dia. Karena kan kadang ada hadir tapi dia lengah. Misalnya dalam forum kajian seperti ini, badannya ada di kantor ini tapi mungkin batinnya ada di pawon, golei jajan ya. Sehingga dia matanya, pandangannya nggak fokus. Oh, berarti ini tidak sedang mendengarkan saya, tapi sedang mikir yang lain. Atau ada orang yang ketika hadir di sini tapi masya Allah khusyuk banget, kok nunduk terus toh, kenapa itu? Karo merem. Dan yang kedua atidun, selalu membersamai. Sehingga malaikat itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu membersamai kita dan mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, catat. Apa yang kita lakukan, dicatat. Sampai suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pada saat sakit itu mengerang. Orang kalau sakit demam tinggi biasanya gimana Pak? Dia menggigil sambil mengeluarkan suara. Karena beliau demam tinggi sakit sambil mengeluarkan suara. Akhirnya ada salah satu orang yang menjenguk Imam Ahmad mengingatkan, ya Aba Abdillah, inna tawusan yaqul innal malaikata yaktubu min kulli insanin hatta aninal marid. Wa Imam Ahmad, Imam Tawus pernah mengingatkan bahwa malaikat akan mencatat semua yang diucapkan oleh manusia sampai suara mengerang yang dilakukan oleh orang yang sakit. Jadi jenengan itu dicatat. Akhirnya begitu mendengar seperti itu Imam Ahmad langsung diam. Sehingga kita melakukan berbagai macam aktivitas, kadang pembicaraan, belum selesai tugas, wis gerenengi orang, begitu ya. Kadang gerenengi koncone, kadang gerenengi bose, kadang Pak Sahroni ya digerenengi sisan.
Dan saya sangat yakin ini selesai kajian mungkin saya juga akan digerenengi. Kayak Ustadz Jogja isinya mau nyalah wong. Enggak kok, saya nggak nyalahkan orang ya. Kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya ketika orang itu pernah melakukan kezaliman kepada orang lain. Misalnya Anda sebagai karyawan pernah mendolimi perusahaan dalam bentuk mengambil sebagian harta perusahaan, atau dalam bentuk mengambil sebagian dana perusahaan, atau mengurangi jam kantor perusahaan, dan aneka kezaliman yang lainnya. Mungkin ketika sampai Anda mati, perusahaan tidak ngerti, sehingga Anda tidak mendapatkan hukuman apapun. Tapi ingat, urusan tidak selesai sampai di sini. Ada kehidupan yang kedua, yang Allah tidak akan pernah melupakan semua kezaliman itu, dan pasti akan diselesaikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana anak dan harta yang kita miliki sudah nggak ada manfaat lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim. Terus apa yang terjadi di sana jamaah? Alhamdulillah. Yang akan terjadi di sana jamaah, ada sebuah hadis yang disebut dengan hadis tentang orang muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut. Bangkrut di mana? Bangkrut yang paling parah adalah bangkrut di akhirat. Gimana Pak kondisi orang yang muflis? Bangkrut itu Pak, kalau orang datang bawa modal, pulang bawa utang, itu bangkrut. Tapi kalau ada orang datang bawa modal, pulang nggak bawa apa-apa, itu belum bangkrut. Disebut bangkrut itu teko nggawa duit, mulai nyangking utang. Itu bangkrut. Sehingga orang yang bangkrut ketika di hari kiamat, dia datang dengan membawa modal. Apa modal yang kita bawa ketika di hari kiamat? Apa Pak? Masya Allah, barakallahu fikum. Kita punya modal berupa amal. Jenengan sholat subuh, sholat 5 waktu yang lainnya, puasa Ramadan, ibadah taat kepada wong tua, taat kepada orang tua, dan aneka ibadah yang Anda kerjakan. Kalau diterima oleh Allah, jadi pahala enggak? Jadi pahala enggak? Jadi pahala. Namun kata Nabi SAW, beliau pernah tanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang muflis? Coba kita buka di sini. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapakah orang yang muflis itu? Kemudian sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Yang namanya orang yang bangkrut itu ya Rasulullah adalah orang yang enggak punya duit dan enggak punya harta. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat. Berarti pahala salatnya diterima enggak? Pahala salatnya diterima enggak? Diterima. Makanya pahalanya dia bawa sampai kiamat. Kalau enggak diterima Pak, enggak bakalan dia bawa. Orang yang sholat tapi ngentut gak ngaku misalnya, gak mungkin dia akan membawa pahala sholat sampai di hari kiamat. Atau orang yang sholat tapi sholatnya melanggar salah satu rukun, rukunnya ditinggalkan. Kok bisa Pak? Sholatnya cepet banget itu Mas, culat culit kayak pitik mangan, notoli jagung. Digambarkan oleh Nabi SAW seperti ayam yang dia mematok makanan, saking cepatnya. Jenengan kalau sholat duhur berapa menit? Sholat duhur berapa menit? Tergantung tempat ya.
Nek masjid adem rada suwe. Nek masjid sumuk rada cepet. Masya Allah. Jangan sampai Anda sholat kurang dari 3 menit. Kalau Anda sholat kurang dari 3 menit, pastikan iki mesti gak tumak nina. Cepet ya. Untuk yang 4 rakaat. Kalau sebenarnya 2 rakaat itu cukup untuk 3 menit. 2 rakaat. 4 rakaat kalau kurang dari 3 menit, nyuwun tulung, sholatnya kudu dibenerin. Sampean belajar cara sholat yang benar, jangan sampai sholat itu batal. Ini sangu besok di hari kiamat. Dia datang di hari kiamat dengan membawa sangu sholat, puasa, zakat. Masya Allah. Berarti ibadah ini diterima oleh Allah. Wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi yang disayangkan dia menghina si A. Kemudian wa qadzafa hadza, dia menuduh si B. Misalnya si B dituduh dengan tuduhan dusta. Wa akala mala hadza, dia makan hartanya si C. Wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darahnya si D. Wa daraba hadza, dia memukul si E. Aneka kezaliman yang mungkin sering kita lakukan. Ibu-ibu gerenengi orang sehari berapa kali? Lali Pak Ustadz. Saking banyaknya. Anda dalam sehari berapa kali melakukan maksiat lisan? Mungkin tidak terhitung. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya orang-orang yang dizalimi itu mereka berebut amal soleh yang pernah kita kerjakan. Yang ini dikasih pahala sholat, yang ini dikasih pahala sedekah, yang ini dikasih pahala zakat, yang ini dikasih pahala puasa. Sehingga saat orang itu mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain, hakikatnya dia sedang meletakkan amal solehnya di timbangan orang lain. Sayang banget itu jamaah. Jangan letakkan amal soleh Anda di timbangan orang lain, karena kita sendiri sangat membutuhkannya. Akhirnya mereka berebut kebaikan-kebaikan dan pahala yang kita punya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih. Kalau amal solehnya sudah habis, pahalanya sudah habis, sementara utangnya belum lunas, kedzaliman-kedzaliman dia belum lunas, ukhidha min sayyiatihim, ukhidha min khatayahum, maka diambil dosa-dosa mereka. Orang-orang yang pernah dia zalimi, faturihat alaih, kemudian dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim ini, summa turiha finnar, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Wal iyadzubillah. Apa gawene rajin salat, rajin tahajud, rajin poso, tapi sering mendolimi orang lain. Itu sia-sia belaka. Dia memperjuangkan timbangan orang lain daripada untuk timbangan dirinya sendiri. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan ini. Ada satu hadis yang masya Allah ya. Orang yang gagal ketika berinteraksi sosial. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan oleh Al-Haythami dalam Az-Zawajir, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Sahabat bercerita, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga fulana, seorang ibu-ibu. Tasumun nahar wa taqumul lail." Dia puasa ketika siang hari, rajin tahajud ketika malam hari. Wa tu'dhi jiranaha, tapi dia sering menyakiti tetangganya. Wanita menyakiti orang lain itu pakai apa, Pak? Ya? Wanita menyakiti orang lain pakai apa? Go pelintengan? Atau pakai pedang? Wanita secara kemampuan fisik dikongkon ngantemi nggak kuat dia. Kuatin jiwit ya. Betul, Pak? Kalau bojone jenengan dijiwit apa diantemi, Pak? Dicetot. Kekuatan wanita dalam menyakiti orang lain
dalam mengganggu orang lain itu ada di lisannya. Masya Allah, nek wis kadung pedes ya level 10. Pedes banget. Qala, kata Nabi SAW, meskipun rupane wong wedok kaya ngene iki, rajin tahajud, rajin puasa, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Qala, kata Nabi SAW, hiya finnar, dia di neraka. Waliyadzubillah. Seperti ini di neraka. Padahal Masya Allah dia ini rajin ibadah. Qalu ya Rasulullah, fulana tusallil maktubah. Saya punya tetangga fulana, dia sholat wajib 5 waktu. Wa tasaddaqa bil athwar minal aqid. Dan dia kadang bersedekah dengan potongan keju. Jadi sedekahnya juga enggak banyak. Wala tu'dhi jiranaha. Tapi dia enggak suka ganggu tetangganya. Qala, Nabi SAW mengatakan, hiya fil jannah. Wanita seperti ini masuk surga. Batine wong lanang alhamdulillah sing kena wong wedok. Rumang samu. Hadis ini tidak hanya berlaku bagi wanita, tapi juga berlaku bagi semua umat manusia. Yang disebutkan dalam hadis ini kasusnya terjadi pada seorang ibu-ibu yang punya seperti itu karakternya. Kalau jenengan seperti itu, maka sama sebagaimana mereka. Karena biasanya yang lebih susah untuk menjaga lisan itu ibu-ibu. Makanya sampai ada ungkapannya lambe-lambe lanang. Lambe apa, Pak? Baik. Sehingga orang ketika dia gagal dalam berinteraksi dengan orang lain, suka menyakiti orang lain, suka menghina orang lain, suka ngerenengi orang lain, kemudian mengambil harta orang lain, subhanallah, amalan yang dia miliki tidak dapat dia manfaatkan. Dia datang dengan membawa modal sholat, puasa, zakat, tapi ternyata dia malah punya utang. Dalam bentuk apa? Dosanya orang lain dilimpahkan kepadanya. Waliyadzubillah. Jangan sampai ini terjadi jamaah. Jadi kalaupun kita menyadari aku iki ibadah biasa-biasa saja, tahajud yo ora tau, jarang, poso sunnah yo jarang, paling sholat wajib 5 waktu mboh ditompo mboh ora, sudah seperti itu keadaannya, masih sering berbuat dolim kepada orang lain, Masya Allah, mbok mesakne awakmu, sekarang mungkin tidak kelihatan, tapi besok akan dinampakkan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih kita sampaikan kepada Ustaz Amin Rubaid Hamidullah Ta'ala. Teman-teman, waktu yang ada kita gunakan bertanya jawab. Silakan teman-teman gunakan kesempatan ini, boleh dari materi yang beliau sampaikan maupun materi yang sempat teman-teman baca di buku PKSN. Bisa juga tentang masalah-masalah yang lainnya, mumpung ada di sini. Silakan. Siapa dulu? Masya Allah. Baik. Pertanyaan yang pertama. Saya bertanya, Anda menjawab ya? Gimana? Ada yang mau disampaikan? Baik. Masya Allah. Monggo Pak, silahkan Pak. Nah, iki teko carry tapi langsung takon nih. Masya Allah. Boleh di depan Pak. Di depan masih ada yang kosong jemaah? Di sini masih ada 1 kosong. Kalau mau pindah silahkan. Boleh berdiri Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana kalau kita ini biasanya kan kita perasaan ini orang yang sedang mendolimi kita gitu. Bagaimana itu hukumnya? Perasaannya ngerasani orang yang sedang mendolimi kita. Bagaimana hukumnya? Masya Allah. Nah ini nanti ngaku kabeh siji-siji ya. Pelanggaran-pelanggaran yang mungkin pernah dilakukan. Apa hukumnya ngerasani orang yang sedang mendolimi kita? Kalau Anda didolimi oleh orang lain,
maka nanti di hari kiamat Anda punya hak untuk mengambil amalan dia. Begitu Anda ngerasani dia, maka dia juga punya hak untuk mengambil amalan Anda. Hah? Jadi gimana? Impas. Ya nek podo. Kalau dia mendolimi sampai pada grade 5, tapi Anda ngerasani sampai grade 10, rugi Pak. Sehingga ada orang yang justru malah rugi gara-gara dia ketika didolimi balas dengan ngerasaninya luwih dhuwur timbangannya kedolimannya. Makanya dalam masalah kedoliman, dolim itu boleh dibalas tapi dengan cara setimpal. Tidak boleh dolim dibalas dengan kedoliman. Karena kalau kita didolimi lalu kita membalas dengan cara mendolimi, maka kita yang kena dosa. Tapi kalau kita didolimi dan kita membalasnya setimpal, kita tidak dosa. Berarti kita tidak mengharapkan pahala dari posisi kita didolimi, namun kita mengambil hak. Seperti ini boleh. Contoh ya, misalnya ada salah satu teman Anda yang nyebut Anda, kucing, menungso kok diceluk kucing. Nah Anda gak terima, balas, terus nyebut kebun binatang. Jadi koleksi hewan itu sebut siji-siji ya. Karena Anda gak terima, maka ketika Anda didolimi dengan dibilang kucing, lalu Anda bilang dengan yang lebih dahsyat daripada kucing, wedhus. Misalnya balas pakai wedhus ya, maka nanti akan diukur kira-kira sebutan kucing dengan sebutan wedhus itu mana yang lebih parah ya. Kalau sak ngisore boleh ya. Sak ngisore kucing nih oh iya anak kucing. Sak ngisore kucing kan anak kucing. Ya ini mau menyebut nama hewan tertentu kok rasopan ya. Forumnya di forum pengajian. Baik. Sehingga kalau ada orang yang misalnya disebut dengan hewan tertentu lalu dia membalas dengan hewan yang lain yang lebih parah dari itu, maka berarti dia malah balik mendolimi. Yang seperti ini nanti dia justru akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Makanya kalau gerenengi orang yang mendolimi kita, ya berarti sangat disayangkan. Anda tidak punya peluang untuk bisa mendapatkan apa? Untuk bisa mendapatkan hak di akhirat karena sudah terbalaskan dengan gerenengan. Dan nanti Allah yang akan menimbang mana kira-kira tingkat kedoliman yang lebih besar. Wallahu a'lam. Baik. Penjawab? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya bagaimana cara kita mengganti kezaliman terhadap perusahaan ketika kita mungkin terlambat ya. Kebetulan ini tadi saya masuk jam 5 terlambat 1 menit. Masya Allah. Dengan cukup mengganti nanti ulang juga nelat itu apa dengan cara? Masya Allah, barakallahu fikum. Berapa menit tadi? 1 menit. Masya Allah. Loh, sudah ada ketetapannya. Baik. Jadi begini ya. Karyawan di tempat kita itu beragam. Ada karyawan yang dia dikasih hak izin untuk tidak sesuai dengan jam kerja. Tapi dia by target. Pokoknya yang penting target pekerjaanmu selesai, kamu boleh pulang. Nah yang seperti ini nanti ikuti saja sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pihak perusahaan. Di perusahaan kami tidak ada target jam kerja. Pokoknya kalau targetnya sudah terpenuhi, dia boleh pulang. Minimal pokoknya yang ada di kantor sampai jam 3 sore. Jika jam 3 sore kerjaan sudah selesai, nanti sudah boleh pulang. Tapi kalau target belum selesai, harus sampai jam 5. Nah berarti Anda harus memenuhi target itu. Tapi ada karyawan yang sifatnya dia harus memenuhi jam kerja dari awal sampai akhir. Pokoknya kalau mau kerja dari jam 8 sampai jam 5. Ada target, nggak ada target, jam 8 sampai jam 5. Maka dia harus memenuhi jam kerja yang telah ditetapkan. Karena jam kerja karyawan telah dibeli oleh perusahaan.
Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ada karyawan yang telat? Telat 1 menit atau telat sekian dan seterusnya. Jika dia telat, maka dikembalikan kepada aturan yang berlaku di perusahaan itu. Jika perusahaan menetapkan siapa yang telat, maka nanti harus ganti setelah jam kerja selesai. Misalnya telat setengah jam, ya berarti nanti pulang telat setengah jam. Telat 1 menit, ya nanti nek pulang ditambahi 1 menit dan seterusnya. Tapi kalau perusahaan tidak menetapkan itu, enggak, kami jam 5 tutup, kantor ditutup, nggak ada lagi orang yang berada di dalam kantor, berarti kan Anda nggak bisa menambahi jam kerja. Terus kalau telat gimana? Kamu didenda, berarti Anda wajib bayar denda. Kalau telat gimana? Dikongkon ngepel masjid, berarti Anda harus ngepel masjid. Kembali kepada kesepakatan. Dan Nabi SAW menyebutkan hal ini dalam hadis beliau, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi kesepakatan yang mereka buat. Sehingga kalau kesepakatannya A, maka Anda ikuti A, kesepakatannya B, Anda ikuti B. Saat Anda tanda tangan ketika Anda mendaftar kerja, berarti Anda telah menyepakati aturan yang berlaku di sana. Begitu ya? Walhamdulillah. Biasanya yang agak sensitif seperti ini pom bensin Pak Roni. Masya Allah ya. Dicek ya. Pakai apa itu? Wah, si sopiro itu. Nah, itu namanya apa Pak? Pakai stick ya. Ada sisa, itu namanya apa sisanya? Nah, terus kan kadang kayak gitu terus dijual oleh karyawan. Ada juga misalnya yang bagian pelayanan, dia ngisi BBM ke para konsumen, dikai amplop, kemudian masuk ke saku, ngelebokno ning sak, hati-hati ya, aja sampai konangan kancane. Sampai ada sebuah perusahaan SPBU Pak, bagian kantor itu kan tutupnya kaca, sehingga dia bisa melihat ke arah luar. Saking seringnya karyawan di dalam itu melihat ke arah karyawan yang ada di luar, kok sering nerimo amplop, sampai terjadi ketegangan antara yang di dalam dengan di luar. Sing ning jobo grenengan, sing ning jero kerjane enak. Kenapa? AC terus. Sing ning jero ngrumangsani, sing ning jobo enak. Sing ning jobo sering dapat amplop. Jadi perusahaan nggak sehat. Akhirnya saya diminta untuk ngasih ya saran dan masukan, dikumpulkan semua karyawan, lalu dibuat kesepakatan. Saiki piye carane agar semua karyawan bisa jadi baik. Dan itu yang mendasari saya menulis buku ini. Karena PowerPoint itu masih ada di tempat saya. Jadi dari PowerPoint itu kita kembangkan jadi buku VKSN dan karyawan. Dan ini khusus membahas tentang bagaimana menjadi karyawan yang ideal. Baik. Kalau terjadi seperti ini, ingat ya, pokoknya semua hak perusahaan pada asalnya kita tidak boleh mengambil. Dan kalau misalnya perusahaan mengizinkan, silakan diambil, dibawa pulang, monggo. Tapi kalau belum ada izin seperti itu, tidak boleh bagi kita untuk mengambilnya. Wallahu a'lam. Baik. Bolehkah kita curhat atas apa yang terjadi pada diri kita ke orang lain, tetapi ini menyangkut atas perbuatan orang lain ke diri kita yang tidak diinginkan? Bagaimana kita menyikapi apabila ada orang yang bercerita kepada kita dan meminta kita untuk tidak menceritakan kepada orang lain, kemudian di pihak lain kita ditanya seseorang mengenai apa yang sudah diceritakan orang tersebut? Paham pertanyaannya? Baik. Insya Allah paham ya. Pokoknya kau yang ngono gitu. Baik. Baik. Diulang ya. Enggak masuk pertanyaannya. Oh, enggak masuk. Saya yang harus mengulang, Pak. Raiso ngulang saya. Selali. Apa hukumnya ketika kita mendengarkan curhatan orang lain tentang masalah orang lain kepada orang lain gitu ya. Jadi ini ceritanya
Si A curhat kepada si B terkait perbuatan C kepada A. Ngeten nggih, Pak? Lan jenengan mawon sing maca gak ngerti ya. Si A curhat kepada B terkait perbuatan C kepada A. Sudah selesai si A curhat, C tanya kepada B, A mau ngomong apa? Nah. Karena mungkin si C ini khawatir kalau A gerenengi dia, ngerasani si C. Ngeten nggih? Kita sebagai B ini bagaimana caranya? Ya. Kalau B itu dihilangkan jadinya apa? AC ya, adem insyaallah. Baik, pertama begini ya. Tolong hati-hati dengan yang namanya namimah. Apa itu namimah, Pak? Namimah adalah adu domba dengan cara naqlul khabar min ajlil ifsad. Menyampaikan berita dengan maksud untuk merusak hubungan antar sesama orang. Meskipun dilakukan secara jujur, tidak ada tambahan. Itu namimah. Contoh, si A datang kepada si B. Si A datang kepada si B. Lalu dia bilang, A, tak kandani ya, tadi saya itu ketemu C. Lalu C ngerasani awakmu. C itu menjelek-jelekan kamu. B ratrimo. Si B ratrimo. Tadi si A atau si B yang ngomong? Si A ya. Jadi si A datang kepada B, terus dia bilang, saya tadi ketemu C, kemudian dia bilang tentang kamu kayak gini. B ratrimo, balas dia. Dia balas di depan A. Udah, sama A direkam. Tapi nggak tahu, nggak ketahuan sama si B. Sudah. Akhirnya si A ini datang kepada C. Lalu dia bilang, C tak kandani, aku jujur, saya menjaga amanah ini. Ini berita untuk kamu. Karena saya tuh sayang sama kamu, tak kasih tahu. Tadi saya ketemu si B. Nah si B itu ngelek-ngelek awakmu. Dia ngomong kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau kamu mau butuh bukti, ini buktinya. Saya rekam ucapannya. Masya Allah. Jujur gak orang ini? Jujur. Akhirnya C makin gak terima. Lalu dia membalas, menjelek-jelekan si A, si B ya, jelek-jelekan si B. Ya. Si A ini yang jadi perantara. Ya. Si A ini yang jadi perantara. Direkam sama si A, disampaikan kepada B. Akhirnya B dan C tegang. Sudah? Patuh dia. Sebabnya siapa? A. Maka A di sini disebut sebagai apa? Namam. Sebagai namam. Napa niku Pak namam? Orang yang mengadu domba. Sehingga gara-gara si namam ini, si B dan C jadi tegang. Ada orang kayak gitu Pak karakternya. Di masyarakat kita cukup banyak. Makanya hati-hati kalau ada orang yang bercerita tentang kita, bercerita kepada kita tentang orang lain yang gerenengi kita, yang ngerasani kita. Tak kandani ya. Tak kandani. Aku ki jujur. Ning awakmu aku jujur. Nah, ana to Pak. Tak kandani. Aku mau ngrungokno X itu ngerasani awakmu. Bahasa Kediri ngerasani ya. Kalau Jogja gerenengi. Beda ya. Kalau di sini ngerasani sama dengan Lamongan. Tak kandani, si X itu ngerasani awakmu. Kalau Anda sudah mendapatkan seperti itu, langsung hilangkan orang ini. Wah, aku nggak mau mendengarkan. Aku mau ngrungokno koyo ngene. Wis sampean lunga aja, sampean lunga. Karena nanti ndak marakno lara hati. Jadi hati Anda jadi nggak tenang, pikiran Anda jadi nggak tenang. Ketika ketemu si X, jadi nggak nyaman. Buat suasana lingkungan kerja itu suasana yang nyaman. Hindarkan setiap kegiatan yang menyebabkan Anda itu jadi sakit hati. Orang kalau sakit hati nyaman nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Apalagi kalau orang yang tidak Anda senangi satu kantor. Nyaman itu kalau orang yang Anda senangi ada dalam satu kantor.
aku seneng karo iku. Tapi jangan lawan jenis ya. Bojone wong liya disenengi, nggak boleh ya. Tapi kalau beda sesama jenis, misalnya saya senang sama dia, sehingga dalam satu kantor Anda bisa kerja dengan sehat, saling kerjasama dengan baik, nyaman rasanya. Tapi kalau satu kantor sudah saling tegang, iki loro ati karo iku, sing kene loro ati karo sing kono, masuk kantor, jangankan mau masuk kantor, berangkat dari rumah perasaannya wis ra enak. Dan orang seperti ini ketika kerja nggak sehat dia. Isine mong loro ati tok. Diampet ning jero loro ati nih. Ada kayak gitu jamaah? Gak ada ya? Di sini nggak ada ya? Di tempat pengajian ini nggak ada. Kalau di kantor wallahu alam. Jadi jangankan lihat orangnya, kadang lihat motornya saja sudah loro hati kita. Wonge wis teko ning kene, masya Allah. Ya. Jadi makanya tolong dihati-hati, ciptakan suasana kerukunan, suasana kedamaian, nyaman ketika di kantor. Jadi ketika Anda sedang bekerja, hindari semua potensi terjadinya ketegangan, potensi terjadinya permusuhan di antara kawan satu kantor. Itu yang membuat kerja kita jadi nggak sehat, jadi nggak normal. Ada banyak orang yang ketika dia bekerja tapi diliputi dengan sakit hati. Nah kalau situasinya seperti tadi, kalau Anda dapat cerita dari si B, lalu kemudian saya tanya, tadi B ngomong apa Pak? Tolong sampaikan kalimat yang kira-kira membuat saya tenang. Tenang no pikirmu ya. Ojo dipikir jeru-jeru. Ya. Style kendo dap ya, style kendo. Sampaikan kira-kira yang nyaman. Tidak ada apa-apa. Ya cuman mungkin salah paham. Dan gara-gara salah paham itu kan sebenarnya masalahnya kurang komunikasi. Begitu komunikasi cair jadinya normal. Cuman ada orang yang ketika dia punya masalah sama orang lain lebih seneng ngempet timbangannya diutarakan. Nah kalau sudah ngempet seperti itu, akhirnya yang ada cuman loro hati, gerenengan kanan kiri. Nah kita hindari suasana seperti ini. Walhamdulillah, masya Allah. Baik. Ada lagi Ustaz? Bagaimana caranya? Bolehkah kita sebagai Ya betul sekali ya. Perusahaan memang tidak punya bukti tentang keberadaan namimah. Bolehkah perusahaan membuat larangan budaya namimah? Sangat boleh Pak. Jadi perusahaan bisa membuat larangan ya. Dilarang namimah, dilarang jatuh cinta misalnya. Boleh nggak Mas? Nggak nyambung. Malah perusahaan dijadikan tempat biro jodoh. Hal yang tidak diinginkan sehingga ngerusak keluarga orang. Nah ini hati-hati ya. Nah itu biasanya kadang juga terjadi di perusahaan. Jadi kadang masalah mental ini juga perlu diperbaiki. Dan sekali lagi ya, Anda dikumpulkan untuk ngaji, belajar dalam rangka memperbaiki mental. Awas bahaya laten, apa misalnya penyakit dan seterusnya. Namimah dia nggak ngerti. Nah, kita kasih mukadimah dulu penjelasan tentang namimah. Contoh namimah kayak gitu ya. Menyampaikan berita jujur. Orang namimah itu nggak dusta, jujur dia. Jujur, tapi dalam maksud untuk membuat ketegangan. Kadang kan begini ya, ada orang yang dia itu bisa menikmati ketegangan orang lain. Ya. Misalnya manajer pom bensin dengan manajer pupuk. Nah, kayaknya kok itu ada masalah. Orang akur itu antara manajer pom bensin sama manajer pupuk. Kita sebagai bawahan menikmati. Ya. Akhirnya apa? Pada saat Anda ketemu manajer satu, nanti cerita tentang manajer dua, kayak duit. Anda ketemu manajer dua, cerita tentang manajer satu, kayak duit.
dimanfaatkan oleh bawahan, perasaan juga bermain. Sehingga kalau orang bekerja, tidak cuma fisiknya saja yang sehat, mentalnya juga harus sehat. Jenengan bekerja tapi membawa masalah dari rumah, berpadu karo bojo, kira-kira nyaman ndak? Ndak nyaman, kepikiran. Disuruh buat laporan, bingung. Silakan. Masya Allah. Biasanya masuk jam berapa mereka, Pak? Ini dipaksa subuh, suruh masuk. Hah? Padahal biasanya mungkin subuh, Masya Allah ya, belum bangun karena malamnya tahajud. Memang gak Ustaz? Ya, saya mau tanya yang saya mau tanyakan itu terkait hukumnya debat. Debat itu di Islam itu boleh atau tidak sih? Terus yang kedua, debat terkait ilmu sampai menimbulkan prinsip itu di Islam hukumnya seperti apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini pertanyaan di luar tema ya. Apa hukum debat? Jawabannya tergantung dari latar belakang orangnya dan peluang yang terjadi di sana. Intinya begini, debat termasuk salah satu di antara metode dakwah yang diperbolehkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah ajarkan, ajaklah manusia, ud'u ila sabili rabbik, untuk menuju jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Sehingga berdebat boleh, dan bahkan salah satu di antara bentuk metode dakwah. Cuman yang perlu kita perhatikan, dalam berdebat ada aturannya, begitu ya. Dan dalam debat kebenaran tidak boleh kalah. Itu prinsip. Dalam debat kebenaran tidak boleh kalah. Karena itu kalau ada peluang kalah, misalnya Anda yakin akidah tauhid ini benar, prinsip tentang tadi benar, tapi ngelawan orang ini, si A terkenal pinter ngomong, dan dia kalau debat sering ngeles, gampang ngapusi, gampang nipu, maka jangan debat dengan dia. Karena ketika debat bisa jadi dia menang padahal dia di atas kebatilan. Pastikan dalam perdebatan itu selalu menang dalam rangka untuk membela apa? Kebenaran. Paham di sini? Baik. Karena itulah Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau pernah ditantang debat oleh seorang murji'ah. Imam Malik gak mau ngelatih, gak mau saya. Lalu dia menyampaikan kepada Imam Malik, coba Imam Malik dengarkan, saya mau membacakan satu ayat Al-Quran. Tidak mau saya, nggak mau dengerin. Tolong sebentar saja, tidak mau saya. Lalu kata Imam Malik, aku yang pergi atau kamu yang pergi? Kemudian orang yang pergi. Beliau tidak mau berdebat karena murji'ah ini pinter ngomong dan dia pinter ngeles, sehingga kalau debat dia biasanya nggak mau kalah. Meskipun sudah dinasihati, tetap saja bertahan. Kalau fungsi dakwah dalam debat itu nggak bisa nyampe kepada dia, sebaiknya ditinggalkan. Percuma debat sama orang ini, ngentek-ngentek no waktu, bikin capek, loro hati, dan seterusnya. Mending ditinggalkan. Menang debat itu bukan tanda kebenaran, itu penting ya. Menang debat itu bukan tanda kebenaran. Menang debat itu kepandaian dalam mengolah kata. Orang batil dia bisa mengolah kalimat sehingga kebatilan terlihat sebagaimana al-haq, kebenaran, padahal dia kebatilan. Maka dalam posisi seperti ini belum tentu menang debat adalah benar. Paham ya? Karena itulah Rasulullah SAW mengkhawatirkan, akhwafu ma akhafu alaikum munafikun alimil lisan. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah munafik yang pandai bicara, pandai debat. Karena dia kalau sudah pandai debat, Masya Allah, dia bisa menyerang A, B, C dalam rangka untuk mempertahankan kebatilan, sehingga manusia melihat kebatilan sebagaimana layaknya kebenaran, padahal itu batil. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.